Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Niwayan Dinawati. Perkenalkan. Nah, baik, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Niwayan Dinawati. Baik, selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching pra-observasi. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Astagfirullah, hari ini kabar saya baik-baik saja. Oke, baik. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya, astagfirullah. Nah, tujuan saya coaching di sini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran sehingga nanti dalam kegiatan proses pembelajaran Ibu menjadi lebih siap dan bisa lebih meningkatkan kompetensi Ibu pada proses pembelajaran berikutnya. Baik. Nah, kita akan mulai sesi coaching ini dengan beberapa pertanyaan. Oke, dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan, materi apa nih yang akan Ibu pilih dalam proses pembelajaran nanti? Terima kasih. Kali ini saya ingin memilih materi yaitu tentang rantai makanan dan ekosistem. Jadi Ibu akan memilih Rantai makanan. materi rantai makanan dan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran tersebut? Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama itu siswa mampu mengetahui pengertian rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Tujuan yang ketiga, siswa mampu membuat rantai makanan sederhana sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu kembangkan. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran? Untuk area pengembangan, saya di sini mengambil 2. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya ingin siswa bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok yang dibuat bersama kelompoknya. Kemudian yang kedua, siswa bisa menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari bersama. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa bisa menyanyikan lagu yang berhubungan dengan rantai makanan, di mana nanti slide-nya yang akan tampilkan di depan kelas. Kemudian siswa secara bersama-sama menyanyikan lagu yang berkaitan dengan rantai makanan. Kemudian keterampilan yang kedua, anak-anak bisa bekerja di dalam kelompoknya ya, bisa bertukar pendapat agar bisa menyelesaikan masalah yang nanti yang berikan. Oke, jadi keterampilan yang akan Ibu kembangkan di sini adalah keterampilan pengetahuan, kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan berdiskusi dalam kerja kelompoknya seperti itu. Baik, tentunya dalam sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan itu kita memerlukan suatu strategi ya Bu Dina ya. Oke, jadi strategi seperti apa nih yang akan Ibu terapkan dalam proses tersebut. Nah, strategi itu kita tentunya tahu strategi itu terdiri dari model, metode, kemudian media yang digunakan. Nah, bisa diceritakan nih bagaimana strategi yang akan digunakan? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, strategi yang saya gunakan mulai dari model pembelajaran ya Bu ya. Model pembelajaran yang saya gunakan itu ada namanya game based learning, yang memadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Kemudian untuk medianya saya menggunakan laptop, ada kemudian LCD,
ada LKPD, ada papan gambar juga. Kemudian untuk metodenya, yang pertama ada diskusi kelompok saat mengerjakan LKPD, kemudian ada tanya jawab juga, kemudian ada penugasan, kemudian ada presentasi juga untuk mempresentasikan hasil yang telah dibuat bersama kelompoknya. Oke, jadi wah, menarik sekali ya strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran tersebut dengan materi rantai makanan ya. Nah, kemudian kapan nih kita akan bisa melaksanakan observasi tersebut? Rencananya saya akan mengambil hari Rabu, tepatnya di 5 September 2024. Itu selama 2 jam pembelajaran, yaitu jam ke-4 sampai jam ke-5. Oke, baik. Jadi nanti pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 5 September di jam keempat dan yang ke-5. Ya. Untuk evaluasi atau penilaiannya seperti apa yang akan Ibu terapkan? Untuk penilaiannya, saya di sini menggunakan rubrik penilaian presentasi Pudo. Ya, nanti di sana sudah dijelaskan bagian-bagian mana saja yang akan dinilai, kemudian bisa yang masukkan ke daftar nilai. Ya, jadi luar biasa sekali ya strategi, mulai dari strategi, tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai. Jadi tadi luar biasa sekali yang sudah Ibu ceritakan. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, apa saja nih harapan Bu Dina dari proses yang akan dilakukan nanti? Harapan saya dari apa yang saya ajarkan, pertama, siswa bisa menerapkan apa yang saya ajarkan itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah maupun di masyarakat. Selain itu, karena kita mempelajari tentang rantai makanan, di sini saya juga berharap anak-anak bisa menjaga keseimbangan ekosistem untuk menjaga kelestarian ekosistem. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas bincang-bincang singkatnya kita pada hari ini. Semoga kita proses pembelajaran yang dilakukan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan sama-sama melaksanakan observasi. Saya akan mengamati sehingga saya bisa memberi masukan dan evaluasi terhadap semua proses yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Ya, Semoga berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Dina. pagi. Sebagai dewa Ganesha.
agar kita tumbuh dengan sehat. Ya. Sekarang coba perhatikan videonya ya. Apa itu? Lagi ngapain talang ya? Kenapa? Lagi makan buruan ya, rumput. Nah, itu gambar apa? Ya, burungnya lagi makan apa itu? Belalang. Ya. Bagus semua ya. Silakan yang ikut selanjutnya. Gambar apa itu? Terus ini? Ya, ular yang makan burung tadi bagaimana? Mati. Sudah. Ada yang bisa menceritakan kembali nggak kalau video yang tadi? Ayo, ada yang berani? Dari awal, dari si belalang makan apa? Ya, sampai di sini ada yang bisa nggak? Ayo. Ya, coba Diandra. Ya, bagus. Bagus. Terus, kemudian ularnya? Ya, berikan tepuk tangan ya. Ayo, ada yang mau coba lagi satu yang laki-laki sekarang. Ayo. Bayu sama Bayu. Ayo. Dalam makan tumbuhan, lalat makan burung, burung dimakan ular, ular mati diuraikan. Ya, tepuk tangan ya. Bagus jawabannya ya. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok ya. Berapa orang yang sekolah? 30 orang ya? Kita bagi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan cek kelompoknya ya. Ayo, dari kelompoknya 5 orang ya. 5 orang, 5 orang. Ya, sekarang 5 orang menugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Ya, 5 orang ya. Ke belakang ya. Sudah? Oh, boleh ke sini lagi satu ya. Ayo coba di sini pindah ke belakang ya. Ada yang belum dapat ya? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Ya, isi nama kelompoknya ya. Silakan keluarkan buku, baca dulu petunjuknya ya sebelum mengerjakan LKPD. Ya. Jadi gambarnya ini ya. Gambar ini. Sudah, silakan kalian mulai bekerja ya. Ingat dengan kesepakatan kelas kita ya, bekerja dengan bertanggung jawab ya.
Memang nggak isi gambar, cuma baca semuanya dulu. Ya, dibaca semuanya dulu. Baru ya, ya. Ini ada museumnya ya. Ya. Ya, foto. Gambarnya ini foto, ya. Sudah ya, semuanya bekerja, tidak ada yang diam. Ya. Oh, yang tidak sekolah nggak bisa ditulis ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, nanti ada yang menulis, ya. Bagi-bagi tugas ya. Lagi sebentar, lagi 10 menit, kalian akan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan ke depan kelas, ya. Ya, nanti kita sendiri. Ya, Bapak yang diletakkan pertama di sini. Oh boleh, terserah kalau mau bentuk rumputnya boleh, potong kotak boleh, ya sesuai sekitar kalian ya. Oh boleh, satu aja boleh. Ya. Kelompoknya di mana? Nah, di situ kelompoknya. Ada Kak Pura di sana juga ada siapa? Ini aja sama temennya ya ikut tempel ya? Boleh. Mau dipotong kotak boleh, mau dipotong sesuai gambarnya juga boleh ya. Maksudnya yang pertama apa? Di sini apa? Ya, tulis di sini. Dia berperan sebagai apa nih di sini? Berperan sebagai apa? Ya. Silakan buat kalian dalam partai makanan. Itu berapa dia tulis saja tulis gambar tulis ya.
Ada yang sudah selesai kelompoknya ya? Satu kelompok ya. Ayo yang lain silakan nyusul ya. Ya, boleh. Ayo waktunya lagi 5 menit ya. Ayo kerjasamanya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, nanti biar bisa bersama-sama presentasi dengan kelompoknya. Nanti semua anggota kelompoknya maju ke depan ya. Ya, diperlihatkan hasil kerjanya. Sudah ya? Ayo, waktunya lagi 4 menit ya. Gunakan waktunya dengan baik. Oh boleh. Ya. Ayo lagi 3 menit ya. Bebas berkreasi ya. Coba buka dulu yang di Ayo, waktunya lagi 2 menit ya. Ya, kelompok yang Gintara. Sudah? Siap ya. Berarti masih sisa lagi 2 kelompok yang belum selesai. Ayo, punya lagi 1 menit.
Ya semuanya ya. Ya, tempel aja. Tempel ya. Gimana seharusnya dia ditempel? Nah, sampai kulitnya terbalik ya, masuk ke tangan. Yuk, di sini diisi lagi satu yang besar yang kosong. Ayo, waktunya sudah habis ya. Yang belum selesai, silakan dilanjutkan dulu. Siapa yang mau kelompoknya tampil pertama? Oh ya, silakan ya. Ayo semuanya ke depan ya. Silakan presentasikan apa yang kamu buat dengan kelompokmu ya. Ayo. Ayo silakan berjajar di depan ya. Oke. Ayo. Nah, silakan ya. Yang sudah selesai silakan dengarkan ya. Yang belum selesai silakan bertiga. Ya, silakan. Ayo. Ayo silakan. Ayo silakan dibaca. Ya. Kelompok visual, rumput dimakan lalat, lawan dimakan burung, burung dimakan ular, lalu diuraikan. Ularnya? Nanti diuraikan. Diuraikan oleh apa? Ya, silakan tepuk tangan ya. Berikan tepuk tangan. Ayo siapa mau kelompok yang kedua ya? Yang sekarang silakan ya. Rasakan suaranya ya. Visual. Terus. Ya. Ya, terus. Ya, berikan tepuk tangan ya. Ayo, ada yang mau maju dari kelompoknya? Sudah? Yang sudah? Oh ya, silakan ya kelompoknya. Laksana, ayo. Ayo, silakan di depan ya. Ya, di utara masih ada tempat. Ayo, silakan mulai ya. Terus. Ya. Terus. Ya, silakan perlihatkan ke temennya ya, kerjanya perlihatkan ya. Ini dari kelompok apa? Ya, kelompok titik-titik. Nah, silakan berikan tepuk tangan ya. Kemudian yang lain lagi ya, kelompoknya. Ya, silakan ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Suaranya dikasihkan kelompok apa? Yuk, silakan perlihatkan ke temennya ya. Ayo, silakan. Yang di bawah ya. Dimakan ular, Terus. ular dimakan ular. Ya, bagus ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo, silakan ya. Ya, bagus kerjanya. Ayo, siapa lagi yang mau tampil? Ayo, silakan maju ya. Ayo. Ayo, tidak apa-apa ya. Berani mencoba, salah tidak apa-apa ya. Kita belajar dari kesalahan.
ya, silakan duduk ya. Oh, lagi satu kelompok. Ayo silakan perlihatkan gambarnya ya. Ini dari kelompok apa? Ines, Tetek. Ya silakan. Pasang soalnya siseng. Dan sebagai konsumen 1, barang sebagai konsumen 2, burung sebagai konsumen 3, elang sebagai dekomposer. Nah, terus sekarang dibaca yang di bawah. Dimakan ulat, ulat dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang. Sudah, silakan duduk ya. Bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Ada kesulitan nggak? Tidak. Ya, kalau tidak coba sekarang kita berdiri ya. Kita breaking dulu sebentar. Karena semua sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Ice breaking kita kali ini kita akan bernyanyi lagu Rantai Makanan ya. Coba dari lagu anak-anak saya tahu lagunya ya? Tahu. Ayo. Yuk. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati sebagai makanan. Ayo dipelajari. Stop dulu ya. Belum. Belum. Ayo. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing lagi ya. Sudah LKPD-nya kelihatan tuh ya. Ya. Ya, di bawah ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari lagu tadi dan dari LKPD yang kalian kerjakan, kira-kira kita belajar apa sih? Rantai makanan. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Coba angkat tangannya ya. Cinta. Peristiwa makan dimakan bersama makhluk hidup dalam urutan tertentu. Ya, bagus ya. Yang lain ada nggak? Peristiwa makan dan dimakan sama makhluk hidup dalam urutan tertentu. Ya, bagus ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak gambarnya ini? Diandra coba ya. Burung dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular mati diuraikan menjadi jamur. Ya, diuraikan oleh jamur. Ya. Kira-kira dari yang sampai lima ada yang susah nggak tadi? Tidak ya. Silakan dibaca ya. Peristiwa Kurang serempak, ulang. peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dalam urutan tertentu. Nah, sekarang sudah tahu ya apa sih itu rantai makanan sudah ya? Ayo, ada yang mau mencoba lagi? Ayo. Ada yang mau mencoba lagi? Ini adalah contoh rantai makanan. Ayo, silakan. Buat makan tikus-tikus, makan ular, ular makan elang, elang mati lalu diuraikan oleh jamur. Ya, bagus Isti ya. Yang lain ada yang mau mencoba nggak? Ayo, ada yang mau mencoba? Ayo, nggak usah takut ya. Oh ya, ini ya. Tikus
bagus ya. Yang ada tanda panah merah di sana, apa artinya? Dimakan. Dimakan. Ya. Gambar rantai makanan yang kedua. Yuk, siapa mau mencoba lagi? Saya Bu. Buku dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular mati digoreng oleh jamur. Ya, yuk. Belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati diuraikan oleh jamur. Ya, bagus ya. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan yang ada di laut. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ayo yang lain ya, biar semua dapat ayo. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang belum ya? Oh, coba Bang Jaya ya. Ada plankton dimakan zooplankton. Terus? Plankton dimakan ikan kecil, Terus? ikan kecil dimakan ikan sedang, ikan sedang dimakan ikan besar. Ya, bagus. Ayo yang lain. Ada yang mau coba lagi? Coba yang belum ya. Nggak usah takut ya. Ayo. Ayo. Oh iya. Silakan. Ya. Ya, bagus ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak fitoplankton itu apa? Bakteri. Apa? Bakteri. Bakteri?
limbah dari organisme lain. Ya, bagus Bayu ya. Organisme yang memakan organisme yang sudah mati. Ya, sama seperti ularnya yang mati tadi ya, diuraikan menjadi apa? Unsur hara ya, atau nutrisi bagi tumbuhan. Ya. Kalau tanahnya subur, tumbuhannya juga subur. Ya. Ada yang tahu? Nih. Aceh ya, salah satu contoh dari kelompoknya apa? Ya, bagus ya. Nih,
Swastiastu Bu Dina. Swastiastu, Bu. Yes, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Setengkar kabarnya baik. Oke, baik. Hari ini kita ada sesi coaching pasca observasi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu harapkan dari coaching kita hari ini? Tujuan saya semoga untuk kedepannya saya bisa mendapatkan masukan terutama dari teman sejawat tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Baik, jadi ingin mendapatkan masukan, Iya. saran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik Iya, lagi seperti iya. itu. Oke, baik dari pembelajaran yang Ibu lakukan pada tanggal 5 September, apa nih yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Setelah melaksanakan pembelajaran tentunya saya merasa lega. Mungkin pembelajaran sudah setiap hari dilakukannya dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi karena di sini agak sedikit berbeda, agak ada ibu pengawasnya juga, agak sedikit dagdikduk rasanya. Tapi setelah selesai itu saya merasa lega karena pembelajaran sudah bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Jadi secara umum pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Setiap hari sudah. Oke, baik. Menurut Ibu nih, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, yang sudah berlangsung tadi, sudah sesuai tidak dengan rencana yang Ibu susun? Untuk pembelajarannya saya rasa sudah sesuai, tapi masih ada satu tujuan kayaknya yang belum tercapai, yaitu tujuan yang paling terakhir di mana murid itu membuat contoh rantai makanan. Yang pikir itu yang belum terlaksana lagi satu. Oh gitu. Iya. Jadi ada satu tujuan dari pembelajaran yang belum dicapai ya Bu ya? Ya. Nah, kira-kira apa sih penyebab tidak tercapainya tujuan tersebut? Kalau menurut saya pribadi mungkin karena grogi itu yang pertama ya, karena grogi, kemudian karena waktu juga, karena waktu kan hanya 2 jam pembelajaran, mungkin waktunya terbatas, jadi agak sedikit lupa itu. Oke, baik. Apa sih tujuannya yang belum tercapai itu? Tujuan yang belum tercapai itu siswa mampu membuat contoh rantai makanan. Sedangkan dari pembelajaran itu hanya saya saja yang memberikan contoh satu, kemudian muridnya belum. Ya. Oke, baik. Kalau dilihat dari strategi atau area yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira nih sudah tercapai belum apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya dari apa yang saya ajarkan itu sudah lumayan tercapai. Mungkin dari level 1 sampai 10 baru target yang saya capai itu di angka 8. Oh, berarti Iya. di angka 8 ya. Berarti level yang sudah dicapai itu baru di angka 8. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Dina lakukan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki nggak? Atau mungkin yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi, hal ini yang saya tingkatkan itu penggunaan teknik stop untuk siswa. Di mana teknik stop itu bisa menyadarkan siswa atau mengosongkan pikiran siswa itu sebelum menerima pembelajaran. Kan kadang-kadang siswa badannya saja di kelas, Ya, benar. tapi pikirannya kemana-mana gitu. Karena dengan teknik stop itu bisa memusatkan siswa agar fokus dalam pembelajaran. Berarti Bu Dina ingin mengimplementasikan teknik stop di dalam pembelajaran seperti itu ya. Ya bagus sekali ya Bu Dina ya. Jadi semoga rencana yang Ibu lakukan itu bisa diimplementasikan dalam modul Bu Dina berikutnya. Kemudian kapan nih kira-kira Bu Dina akan memasukkan teknik stop tuh ke modul ajarnya Bu Dina untuk materi berikutnya? Kapan saya memasukkan itu akan secepatnya dan bisa saya implementasikan tidak hanya di pembelajaran HIPAS, tapi juga bisa di pembelajaran lain yang saya ajarkan. Ya, contohnya matematika ataupun bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa nih? Apa yang akan Bu Dina lakukan dalam rencana saya itu akan menggunakan teknik stop itu ya. Karena di pembelajaran kemarin saya tidak menggunakan teknik itu, dimana baru masuk kelas itu
murid kadang-kadang tidak fokus ya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Harapan saya semoga dengan menggunakan teknik itu murid bisa lebih fokus dalam mempelajari materi yang akan diajarkan. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya nanti Bu Dina akan menerapkan teknik STOP agar murid itu bisa lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Oke, baik. Nah, dari rencana yang Ibu akan lakukan tersebut, ada tidak sumber daya yang Ibu butuhkan atau dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan dalam menerapkannya? Untuk sumber daya yang perlu ini dari teman sejawat ya. Siapa tahu teman yang punya pengalaman lebih di bidangnya itu yang perlukan. Kemudian ya kadang-kadang cari juga dari Google, di sana kan banyak, ada di PMM juga yang juga bisa belajar di sana. Kemudian dari YouTube juga, itu juga sangat membantu. Baik. Jadi belajar dari berbagai sumber ya Bu ya. Ya. Baik Bu Dina, terima kasih atas waktunya untuk coaching hari ini. Saya tunggu cerita baiknya. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan, strategi apa yang ingin Ibu terapkan ke depannya nanti dapat berjalan dan dapat terwujud sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Baik Bu Dina, ada yang ingin disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan, semoga pembelajaran yang akan selanjutnya yang laksanakan bisa berjalan lebih baik. Tentu saja tidak hanya dengan bantuan teman-teman sejawat, tapi juga dari berbagai media yang bisa kita manfaatkan. Baik, jadi menggunakan media dari sumber-sumber yang lain, bantuan dari rekan sejawat seperti itu ya. Oke, baik Bu Dina, terima kasih atas coachingnya hari ini. Selamat siang, sudah mau berbagi pengalamannya untuk observasi yang sudah kita lakukan. Undian Gus nih. Ini teman-teman ada nomor 1. Yuk. Langsung ya semua ngapun langsung ada ya. Mau kan ngerekam waktu yang ngasih penguatan mau kan rekam. Kan pascanya aja. Pascanya aja. Sebenarnya sih enggak, tapi ada udah timpalnya. Bu jinnya saya rekamnya nawang dot saya ngilepin yang gitu. Bisa deh, boleh. Mau mengatur ya. Anggap saya aja saya nggak ada gitu berdua. Om Swastiastu Bu Dina. Swastiastu Bu. Yes, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Setengkar kabarnya baik. Oke, baik. Hari ini kita ada sesi coaching pasca observasi ya Bu ya? Oke, baik. Nah, kira-kira nih, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu harapkan dari coaching kita hari ini? Tujuan saya, semoga untuk kedepannya saya bisa mendapatkan masukan terutama dari teman sejawat tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Baik, jadi ingin mendapatkan masukan, saran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, dari pembelajaran yang Ibu lakukan pada tanggal 5 September, apa nih yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Setelah melaksanakan pembelajaran tentunya saya merasa lega. Mungkin pembelajaran sudah setiap hari dilakukannya dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi karena di sini agak sedikit berbeda, agak ada ibu pengawasnya juga, agak sedikit dagdikduk rasanya. Tapi setelah selesai itu saya merasa lega karena pembelajaran sudah bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Jadi secara umum pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Setiap hari sudah. Oke, baik. Menurut Ibu nih, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, yang sudah berlangsung tadi, sudah sesuai tidak dengan rencana yang Ibu susun? Untuk pembelajarannya, saya rasa sudah sesuai, tapi masih ada satu tujuan kayaknya yang belum tercapai, yaitu tujuan yang paling terakhir di mana murid itu membuat contoh rantai makanan. Yang pikir itu yang belum terlaksana lagi satu. Oh gitu. Iya. Jadi
ada satu tujuan dari pembelajaran yang belum dicapai ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih penyebab tidak tercapainya tujuan tersebut? Kalau menurut saya pribadi mungkin karena grogi itu yang Ya. pertama ya, karena grogi. Kemudian karena waktu juga, karena waktu kan hanya 2 jam pembelajaran, mungkin waktunya terbatas, jadi agak sedikit lupa itu. Oke, baik. Apa sih tujuannya yang belum tercapai itu? Tujuan yang belum tercapai itu siswa mampu membuat contoh rantai makanan. Sedangkan dari pembelajaran itu hanya saya saja yang memberikan contoh satu, kemudian muridnya belum. Tuh. Oke, baik. Kalau dilihat dari strategi atau area yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira nih sudah tercapai belum apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya dari apa yang saya ajarkan itu sudah lumayan tercapai. Mungkin dari level 1 sampai 10 baru target yang saya capai itu di angka 8. Oh, baru Iya. di angka 8 ya. Berarti level yang sudah dicapai itu baru di angka 8. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Dina lakukan ada hal-hal yang perlu diperbaiki nggak atau mungkin yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi, hal ini yang saya tingkatkan itu penggunaan teknik stop untuk siswa. Di mana teknik stop itu bisa menyadarkan siswa atau mengosongkan pikiran siswa itu sebelum menerima pembelajaran. Kan kadang-kadang siswa badannya saja di kelas, Ya, benar. tapi pikirannya kemana-mana gitu. Karena dengan teknik stop itu bisa memusatkan siswa agar fokus dalam pembelajaran. Berarti Bu Dina ingin mengimplementasikan teknik stop di dalam Ya. pembelajaran seperti itu ya. Ya, bagus sekali ya Bu Dina ya. Jadi semoga rencana yang Ibu lakukan itu bisa diimplementasikan dalam modul Bu Dina berikutnya. Kemudian kapan nih kira-kira Bu Dina akan memasukkan teknik stop tuh ke modul ajarnya Bu Dina untuk materi berikutnya? Kapan saya memasukkan itu akan secepatnya dan bisa saya implementasikan tidak hanya di pembelajaran HIPAS, tapi juga bisa di pembelajaran lain yang saya ajarkan. Kayak contohnya matematika ataupun bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa nih? Apa yang akan Bu Dina lakukan dalam Rencana saya itu akan menggunakan teknik stop itu ya. Karena di pembelajaran kemarin saya tidak menggunakan teknik itu, dimana baru masuk kelas itu murid kadang-kadang tidak fokus ya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Harapan saya semoga dengan menggunakan teknik itu murid bisa lebih fokus dalam mempelajari materi yang akan diajarkan. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya nanti Bu Dina akan menerapkan teknik stop agar murid itu bisa lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Oke, baik. Nah, dari rencana yang Ibu akan lakukan tersebut, ada tidak sumber daya yang Ibu butuhkan atau dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan dalam menerapkannya? Untuk sumber daya yang perlu ini dari teman sejawat ya. Siapa tahu teman yang punya pengalaman lebih di bidangnya itu yang saya perlukan. Kemudian ya kadang-kadang cari juga dari Google, di sana temannya ada di PMN juga yang juga bisa belajar di sana. Kemudian dari YouTube juga, itu juga sangat membantu. Baik. Jadi belajar dari berbagai sumber ya Bu Iya. ya. Iya. Baik Bu Dina, terima kasih atas waktunya untuk coaching hari ini. Saya tunggu cerita baiknya. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan, strategi apa yang ingin Ibu terapkan ke depannya nanti dapat berjalan dan dapat terwujud sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Baik Bu Dina, ada yang ingin disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan, semoga pembelajaran yang akan selanjutnya yang laksanakan bisa berjalan lebih baik. Tentu saja tidak hanya dengan bantuan teman-teman sejawat, tapi juga dari berbagai media yang bisa kita manfaatkan. Oke, baik. Jadi menggunakan media dari sumber-sumber yang lain, bantuan dari rekan sejawat seperti itu ya. Oke, baik Bu Dina. Terima kasih atas coachingnya hari ini.
Selamat siang, sudah mau berbagi pengalamannya untuk observasi yang sudah kita lakukan. Sampun yang luar biasa tadi, sudah dilakukan percakapan pasca observasi ya dengan berbasis coaching. Tadi juga Bu Yuni sebagai coach, kemudian Bu Dinanya sebagai coaching. Kan ya? Dari prinsip coaching yang telah kita pelajari, ada beberapa catatan yang sempat tadi catat, yang tangkap dari percakapan tadi Bu Yuni. Izinkan saya untuk menyampaikan ini ya Bu Yuni. Kalau dari prinsip kemitraan tadi sudah yang lihat Bu Yuni dengan Bu Dina tuh kedudukannya sudah seperti teman ya, seperti Nike ya. Memang rekan sejawat seperti Nike ya, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang memberi saran. Jadi sudah kemudian proses kreatifnya juga sudah berjalan. Yang lihat waktu Bu Yuni menanyakan itu lebih pertanyaannya bersifat terbuka, yang lebih banyak cerita juga sudah Bu Dina. Kemudian Bu Yuni juga mendengarkan dan mengulang serta merangkum perkataan rekan sejawatnya dan bertanya. Kemudian pertanyaan yang digunakan itu bersifat menggali tadi yang sudah juga. Kemudian terakhir prinsipnya memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Tadi Bu Dina juga sudah sampai apa yang akan Bu Dina lakukan, siapa saja yang dilibatkan, kapan, kan itu ya. Jadi ini tidak lanjut konkretnya Bu Dina sudah sampaikan, saya akan ini, nanti saya akan ini, kemudian secepatnya kemudian yang dilibatkan ini sudah diceritakan tadi kan. Kemudian terakhir kalau nggak salah benar nggak nih ke waktu apa lagi yang ingin Bu Dina sampaikan itu tujuannya Bu Yuni itu menutup dengan menyimpulkan nih Nike yang Bu Yuni untuk gunakan untuk menyimpulkan nih, maunya agar Bu Dina menyimpulkan nih. Oke. Nih jadi sudah ke-8-8-nya sudah muncul kalau begitu ya, walaupun tidak langsung dari diskusi kita ini. Tadi kan di awal sudah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat itu sudah, karena di Bu Dina dari percakapan kita ini apa yang Bu Dina harapkan itu sudah. Kemudian terakhir apa yang sudah Bu Dina dapatkan dari diskusi kita. Tapi Bu Yuni ganti dengan apa yang Bu Dina apa yang mau Bu Dina sampaikan itu ya sama ya. Konfirmasinya yang konfirmasi saja itu maksudnya mau ini. Kalau seperti itu berarti sudah ke-8 prinsip coachingnya sudah diganti. Ini kaitan Bu Dina, maka ini bisa jadi pengalaman juga. Bu Dina juga bisa melakukan hal ini dengan rekan lainnya ataupun dengan muridnya. Nah, coachnya itu cuma tugasnya menggali saja. Tiap observer itu cuma menggali aja tugasnya dan mengingatkan melalui catatan. Nah tadi mungkin Mbak Yuni kurangnya lagi dikit itu menyampaikan catatan yang Mbak Yuni dapatkan. Nah lebih detail lagi, konfirmasi lagi seperti tadi. Mungkin itu saja yang perlu dikuatkan lagi. Tapi tadi prinsip coachingnya sudah dapat semua. Cuman kan ada perlu kita karena Mbak Yuni kemarin mendampingi di observasi kan punya catatan. Coba dikonfirmasi benar nggak seperti itu, benar nggak, atau setelah itu apa mungkin ditambahkan lagi, atau misalnya tidak seperti tadi, maksud yang memang itu yang menyimpulkan walaupun bahasanya berbeda. Jadi benar-benar potensinya Bu Dina yang tergali, jadi Bu Dina punya komitmen Bu Dina gitu. Nih kemanten lagi sedikit sebenarnya nih kemanten. Terima kasih ya.